yang suka kalau semuanya baik-baik saja? Semua suka ya? Suka ya? Semua keadaan terkendali. Semua suka? Semuanya aman. Suka? Dan saking kita kepengen terkendali dan aman, dunia ini menawarkan banyak hal untuk mengaturnya, betul? Ada aplikasi untuk hitung kalori makanan supaya kalori intake-nya aman. Ada aplikasi untuk ngitung jumlah step supaya kita tahu berapa banyak step yang kita lakukan. Ada aplikasi untuk mengatur budget. Setuju? Sekarang kalau buka Instagram banyak yang jual kan aplikasi cuan digital. Waduh, apa? Supaya bisa hitung pengeluaran kita berapa. Semua suka keadaan aman dan terkendali. Betul? Dan seringkali kenyataannya kita aman dan enggak kan? Enggak kan? Minggu lalu mungkin bagi teman-teman yang melihat keadaan ekonomi, keadaan pasar modal. Minggu lalu ada satu hari di mana tiba-tiba 2 hari pasar modal Indonesia jatuh ya? Jatuh ya? Aman gak itu? Bagi yang pasang saham, saya lihat ada yang gini-gini, ada yang gini-gini. Wah itu biasanya pasang tuh. Beli saham lah. Ada lagi, oh saya taruh keamanan saya mungkin di emas dan perak. Padahal lagunya emas, perak, dan permata tiada artinya. Tapi kalau emas, lihat tiap pagi lihat harga emas naik, tenang. Ku tenang sebab kau Allahku. Allahnya yang mana? Emasnya atau Allah Tuhan? Terus tiba-tiba kemarin apa yang terjadi? Turun ya? Goyang gak rasa amannya? Enggak, karena gak pegang gitu. Goyang gak? Katanya kalau gak emas sekarang alternatifnya silver. Turun gak silver? Oh turun ya. Berarti ini semua pengamat ekonomi di sini. Baru dipancing sedikit di permulaan khotbah, turun. Gak ada yang bisa kita kendalikan. Keadaan dunia saat ini tidak ada yang bisa terkendali. Tadi sebelum saya khotbah, duduk di belakang, Jimmy tanya, gue pengen tahu Van, katanya. Penyerahan itu apa sih? Apa kita gak perlu ngapa-ngapain? Saudara, saat ini biar kita belajar the art of surrender, arti dari penyerahan. Dan yang paling penting penyerahan bicara tentang control. Kita seringkali suka dengan rasa kontrol. Manusia, kita juga diajar bahwa apa? Kehidupanmu itu ada di tanganmu. Di dalam kontrol. Rajin, pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Rajin, pasti sukses. Betul? When you do something, you do it great, then you will be blessed. Kamu waktu melakukan sesuatu, kamu lakukan dengan hebat, kamu akan diberkati. Kamu akan sukses, sekolah yang terbaik. Control. Itu yang diajarkan. Tapi satu hal kita mau belajar. Bulan lalu kita belajar tentang iman. Radical faith. Bulan ini kita belajar tentang absolute surrender. Penyerahan diri. Dan kita mau belajar apa artinya penyerahan diri di dalam Tuhan. Amen. Siap belajar semua sama-sama ya? Kita baca yuk. Mazmur 37 ayat 5. Saya tampilkan di sini, boleh dibaca dengan suara yang keras. 1, 2, 3.
Baca sekali lagi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Bahasa Inggrisnya bilang ini, commit everything you do to the Lord, trust Him, and He will help you. Kalau kita dengar kata serahkanlah, kata aktif atau pasif? Apa? Kita aktif atau kita pasif? Kitanya. Aktif apa? Menyerahkan. Betul ya? Serahin. Tuhan ngapain? Berarti ya udahlah. Apakah ini artinya? Ya udahlah Tuhan. Udah ya gitu. Whatever will be, will be. Ada lagu Que Sera Sera, betul? Oh iya, umurnya juga bisa tahu sekarang. Ya gak? Sampai ada gitu. Que Sera Sera, whatever will be, will be. Apakah seperti itu? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Untuk melihat perbuatan baik Tuhan. Untuk melihat anugerah Tuhan. Untuk melihat kasih setia Tuhan. Waktu kita di dalam kesulitan, waktu kita di dalam kesesakan, waktu kita di dalam menjalani roda kehidupan ini. Bisa gak kita lihat? When you are in action, seringkali kita gak bisa lihat kebaikan Tuhan. Tapi ini kita belajar dari satu orang yang namanya Daud. Daud waktu dia menulis Mazmur 37 ayat 5. Saat itu dia sudah tua. Mungkin di sini pada masih muda ya. Tapi kadang-kadang kalau kita dengar nasihat orang tua dulu loh. Dulu papa itu kayak gini. Dulu mama itu kayak gini loh. Sekarang bisa kayak gini. Itu berkat Tuhan loh. Tapi waktu kita lagi action, lagi gedebak-gedebuk istilahnya. Lagi bilang, aduh gak aman ini. Aduh harus jual barang. Aduh harus begini. Bisa gak kita lihat perbuatan Tuhan? Gak bisa kan? Kita bisa belajar ayat ini. Karena ini ditulis oleh Daud. Yang sudah mengalami semuanya. Dia sudah mengalami turbulence-nya. Dia sudah mengalami keadaan yang dahsyat dengan Tuhan. Naik up and down with God. Dan waktu dia tua dia tulis ayat ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Karena dia sudah melihat Tuhan bertindak. Kita lihat buktinya, Mazmur 37 yang berikutnya. Ayat yang ke-25. Daud bilang gini, apa? Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat. Atau, jadi saudara percaya ya, kita belajar dari orang yang ini yang mengalami Tuhan. Yang mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Yang sudah experience. Yang sudah mengalami yang namanya peperangan. Yang sudah mengalami naik turun dengan Tuhan. Dia bilang gini, dahulu aku muda, sekarang telah jadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta roti. Nah, jadi saya mau bahas 3 hal dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah, percaya, dan Ia akan bertindak. Kita lihat yang pertama, serahkanlah. Serahkanlah hidupmu. Commit everything you do to the Lord. Nah, menariknya saya mau bahwa ada 3 hal yang kita harus serahkan. Ada 3 hal yang kita harus serahkan. Nah, hal yang pertama, serahkan yang terjadi di Mazmur 37 ayat 5. Dibilang, serahkanlah hidupmu. Dalam bahasa Ibraninya, serahkanlah itu ditulis galal. Galal itu bahasa Inggrisnya bilang to roll something heavy from oneself into another. Menggulingkan sesuatu yang berat dari diri seseorang ke orang yang lain. Atau diilustrasikan,
kita lagi dorong satu batu yang begitu besar, kita dorong. Kata galal ini ada juga muncul di Kejadian. Waktu gembalanya Abraham menggulingkan batu untuk supaya ada sumur. Oke? Jadi serahkanlah, berbicara bukan cuman giveaway. Saya boleh minta, Pak Iwan boleh sama-sama saya? Seringkali, you walk with me. Seringkali waktu kita jalan dalam kehidupan, kita bilang Tuhan jalan, kita gak pernah sendiri. Yang terjadi kita jalan begini, betul? Tapi bebannya saya bawa ya. Bebannya saya bawa terus. Saya berjalan dengan Tuhan, Tuhan di samping saya. Ini yang kita selalu anggap, betul? Waktu kita bilang Tuhan, aku terjatuh, kuatkan. Kita beranggap ini, Tuhan tarik. Dengan beban kita masih pegang. Seringkali waktu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini beban terlalu berat, kuatkan punggungku Tuhan. Kuatkan aku. Benar gak? Dengan begini, betul ilustrasinya? But galal bukan tentang ini. Galal itu begini. Dan dia berjalan. Is it beautiful? Galal artinya apa? Bebannya berpindah. Dan dia berjalan dengan kita. Jadi waktu kita bilang serahkanlah, kita pindah. Mengerti? Terima kasih Pak Iwan. Dan serahkanlah. Bicara, seringkali kita bilang, Tuhan, kasih aku punggung yang kuat untuk nanggung beban. Kasih aku punggung yang kuat. Beban kehidupan ini terlalu berat. Tapi aku tahu Tuhan bersama-sama dengan aku. Jadi, apa caranya? Give me strength. Tuhan kasih aku kekuatan untuk tanggung ini. Tapi Tuhan bilang, hey, kekuatannya bukan di kamu. Roll it away. Galal itu seperti seekor unta, bawa beban berat di punggungnya, dan ketika sampai ke tujuan, beban itu digulingkan, ditaruh. Oke ya. Nah, Tuhan ciptain kita, next lagi. Bukan kayak orang ini. Saudara tahu cerita orang ini? Ini dewa Yunani namanya Atlas. Saudara tahu kata Atlas? Bola dunia kan ya? Kenapa? Ini, dia tanggung itu di bebannya. No, kita bukan Atlas. Kita manusia. We roll it away. Serahkan yang pertama. Serahkan hidupmu. Bicara tentang your life, your whole being. Roll it away. Kasih sama Tuhan. Bukan pasif. Bukan berarti ya udahlah, whatever will be. Tapi kita berjalan dengan tahu bahwa beban yang berat bukan kita yang pikul. Beban yang berat itu Tuhan yang pikul. Amazing bukan Tuhan kita? Gampang gak? Gak gampang. Karena apa? Karena kita manusia. Kita butuh yang keamanan. Dan keamanan kita ada di dalam kontrol. Keamanan kita ada di dalam kendali. Dan waktu beban itu pindah, kendalinya gak sama kita lagi kan? Waktu beban itu pindah, kita bilang aduh gak aman ini, apa keadaan begini berat. But when you roll away, Tuhan yang memikulnya. Amen. Yang kedua, serahkan yang kedua. Jadi pertama serahkan hidupmu. Bicara long term, setiap hari kita serahkan. Roll it away to God. Yang kedua, kita baca yuk dalam Amsal. Amsal 16 ayat 3. Sama-sama katakan, serahkanlah perbuatanmu kepada apa? Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Yang kedua, serahkan perbuatan kita. Kata serahkan di sini juga galal. Roll it away. Yang tadi bicara apa? Serahkanlah hidupmu.
bicara the whole being. Masa depan, kita bicara tentang semua yang kita planningkan. Mimpi, cita-cita, kita galau to Yahweh, galau to God. Roll it away. Amsal 16 ayat 3 bicara tentang apa? Serahkan perbuatanmu. Betul. Seringkali kita bilang, Tuhan, I will do my best and God will do the rest. Sebenarnya gini, God will do the best and you just do the rest. Itu yang sebenarnya. Waktu kita serahkan kepada Tuhan, He will do the best. You just do the rest. Tadi kita serahkan kepada Tuhan semua perbuatan kita. He will do the best. You just need to rest. Bukan berarti kita sekali lagi ya, bukan berarti kita bermalas-malasan. Tapi waktu kita melakukan pekerjaan kita, kita tahu our reward itu ditahan sama Tuhan. Itu ditanggung sama Tuhan. Itu Tuhan yang kasih. Our reward is from God. Ngerti? Serahkan berarti Tuhan yang berkarya. Yang ketiga, serahkannya. Kita baca di 1 Petrus 5. Nah, ini kata serahkan yang agak berbeda. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Saudara, ini nggak bisa dikontrol. Kenapa? Karena terjadi juga sama diri saya. Pendeta juga manusia ya. Tiba-tiba bangun pagi, keringat, kepikiran, deg-degan. Aduh, masalah kok bertubi-tubi. Tuhan bilang, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kalau tadi semua long term, semuanya pelan-pelan, roll away. Roll away itu gak bisa gini loh. Roll away itu kan, kalau dorong benda yang berat, ini semua ringan. Nah, dorong speaker inilah. Kalau roll away kan gak bisa langsung zeret gitu ya. Jadi roll away itu slow, but surely kita give to God. But this time, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Itu bahasa Yunaninya itu epiripto. Epiripto is about throwing. Throwing itu apa? Instant. Jadi epiripto itu bukan pelan-pelan, tapi Petrus bilang ini, 1 Petrus 5 bilang ini, epiripto is throw away. Lempar. Instant. Jadi when anxiety comes, waktu kamu worried, serahkan, throw it away instantly to God. Beautiful, isn't it? Instant, serahkan sama Tuhan. Throw it away. Cast all your anxiety to Him. Jadi saudara, waktu kita bicara tentang serahkan, itu menyangkut 3 hal ini. Serahkanlah hidupmu. Serahkanlah tindakanmu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan bukan pasif, tapi kita kasih ke Tuhan. Dengan satu keyakinan, waktu kita menjalani kehidupan ini, kita tahu satu hal. Tuhan yang menanggungnya. God yang carry it for you. Amen. Amen. Tuhan yang menanggungnya. Sehingga waktu kita menjalani kehidupan dengan rasa confidence. Kita bisa menjalani kehidupan dengan rasa aman. Kita bisa menjalani kehidupan dengan iman. Tidak gampang. Tetapi ini kebenarannya. Sebagai manusia, kita merasa gak mungkin. It's impossible. Sebagai manusia, it's too big. Terlalu besar. Terlalu susah. Terlalu
butuh effort yang banyak. Impossible. Tapi waktu kita serahkan ini kepada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Tadi pujian berkata, aku punya Tuhan yang besar. Seringkali kalau kita baik-baik saja, waktu kita nyanyi, aku punya Tuhan yang besar, yang kita andalkan apa? Aku punya Tuhan yang besar. Betul? Kenapa? Karena aku lagi berhasil. Aku punya Tuhan yang besar karena aku lagi diberkati. Karena aku lagi nyaman hidupnya. Karena aku lagi tenang. Aku lagi hebat. Aku lagi bisa melakukan semuanya karena aku. Tapi kita lupa, sebenarnya waktu kita bilang aku punya Tuhan yang besar, itu karena Tuhan. Sehingga walaupun aku di dalam kesulitan, aku punya Tuhan yang besar. Di dalam aku sakit, aku tetap punya Tuhan yang besar. Di dalam aku punya mengalami tantangan, aku tetap punya Tuhan yang besar. Di dalam market naik turun, hidup tidak stabil, aku baru dipecat, aku mengalami kesulitan, aku tetap punya Tuhan yang besar. Itulah kata berserah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Our timeline, kita punya kehidupan, kita punya waktu, itu cuman apa yang ada di depan mata kita. Setuju? Kita cuman bisa melihat saat ini, kita cuman bisa lihat the present. Namanya aja the present, hadiah dari Tuhan. Hanya itu yang jelas. Sehingga waktu kita bilang aku punya Tuhan yang besar, kita serahkan kepada Tuhan yang besar, dia punya timeline apa? Infinity. Dia punya timeline yang kita gak bisa lihat. Dia punya waktu yang kita gak tahu. Dia punya rencana yang lebih, yang beyond this wall, yang kita gak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan punya itu. Dan Tuhan tahu itu. Jadi waktu kita berserah, kita serahkan ini kepada Tuhan. Saya galal ini kepada Tuhan. Saya epiripto ini kepada Tuhan. Biar Tuhan yang melihat. Dan Tuhan akan tahu your timeline. Dan untuk tahu timeline itu, kita harus percaya. Poin yang kedua, percaya. Tadi poin berapa? Serahkan. Serahkan hidup, serahkan pekerjaan, dan ketiga, serahkan kita punya perasaan, serahkan kita punya anxiety. Nah, untuk berserah, kita harus yang namanya percaya. Ada dua orang yang Tuhan tahu. Yang pertama yang bilang gini, Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Atau yang kedua, Tuhan ngomong ke orangnya, ya udah, lu lakuin yang lu mau. Nah, kita mau menjadi orang yang bilang gini sama Tuhan, God, let your will be done. Amen. And let your will be done. Butuh yang namanya percaya. Percaya. Nah, kita lihat satu ayat referensi lagi. Percaya dalam bahasa Ibraninya adalah batach. Batach. Batach artinya to rely on, to have confidence. Atau sebenarnya kalau di dalam artikan secara harafiah itu seperti orang yang menaruh seluruh tumpuannya kepada sesuatu. Itu batach. Jadi, waduh susah. Jadi istilahnya kalau ada tembok, saya kayak jatuh aja gitu. Itu percaya. Nyender. Percaya itu nyender bahasa Jermannya. Batach, nyender bahasa Jerman. Oke. Batach itu artinya menunggu Tuhan bekerja dengan caranya, bukan memaksakan cara kita. Nyender itu artinya kita taruh semuanya. Tuhan,
Let your will be done. Nah, let your will be done itu seakan-akan pasif, betul? Ya udahlah ya, whatever. Tuhan, terserah Tuhan lah. Udah capek. Biasanya orang yang udah desperate, poin-poin terakhir tuh kalau di dalam kalau kita lihat grafik udah dimulai di bawah tuh mulai gitu. Dalam stage of grief-nya itu gitu, kayak ya udahlah ya. Wis karpe Tuhan. Ya. Itu bahasa apa lagi itu? Sama bahasa Jerman, karpe Tuhan. Terserah Tuhan. Tuhan mau apa udah terserah. Karena udah gak bisa apa-apa kan? Tapi gak seperti itu. Gak seperti itu saudara. Dalam Mazmur, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mazmur 37 ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. For the wicked will be destroyed. But those who trust in the Lord will possess the land. Percaya tadi bata, to rely on. Tapi di sini kata trust lagi. Ada satu lagi bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya itu kafah. Kafah. I love this word. Waktu saya menemukan kata ini, kebetulan saya bekerja di dunia tekstil. Kafah itu artinya to bind together. To bind together itu seperti apa? Saudara tahu, to bind together itu seperti orang buat kepang. Untuk buat kepang, itu kalau gak ada anchornya, gak bisa dibuat ya? Betul? Kalau loose gini bisa gak dikepang? Gak bisa toh? Dia akan loose. Kafah untuk buat bind together, kamu harus ada anchor. Anchornya pertama harus ditetapin. Baru bisa dirajut, betul? Anchor kita ada dalam Tuhan. Trust itu harus ada anchornya in God. Dan waiting in the Lord, menunggu dalam Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Kafah itu kita percaya satu hal, bahwa Tuhan lagi ngerajut. Ngerajut. Waktu kita takut, dia lagi merajut iman. Waktu kita putus pengharapan, dia kasih pengharapan. Selalu ada rajutan Tuhan. He bind it together. Bind it together dengan apa? Dengan dirinya. Trust, percaya sama Tuhan. Itu bahwa kita tahu Tuhan itu gak lagi diam. Percaya sama Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu gak lagi mandek. Cuman bilang ya udah tunggu aja. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan cuma lihat, oh iya, God is like playing a practical joke on us. Percaya tuh seakan gini, Tuhan, ya wes aku tunggu sampai kamu mau. Tuh, terus kita datang mohon. Tuhan tolong. Terus tinggal kita tunggu. Kapanlah God have mercy. Sering kali begitu kan? Dan saya pakai itu saudara. Istri saya tanya sama saya, Han katanya, kalau Tuhan gak jawab gimana? Saya bilang ya ketok terus. Karena Tuhan bukan orang yang jahat, saya bilang. Jadi seakan-akan wait on the Lord itu adalah ketok. Dan Tuhan di dalam dengar. Terus bilang gini, kan aku yang maha kuasa. Ya udah, tunggulah waktunya. Saudara, saya mau kasih tahu. Dan firman ini memberkati saya. Saya mau kasih tahu. Kafah. Wait on the Lord. Itu bukan Tuhan lagi doing gini, lagi nunggu. Tunggu aja. Enggak. Kafah. Waiting on the Lord. Tuhan bilang gini, anchor sama saya. Terus aku rajut kamu. Wait. Saat ini kamu mungkin gak lihat. Ini cuma 3 tali. Wait. Aku lagi rajut. Aku lagi bikin. Saat ini mungkin kamu gak tahu.
Karena kita sebagai manusia kita cuma tali. Kita gak tahu Tuhan mau ngapain. Dia bilang, wait. Akan menjadi satu baju yang indah. Akan menjadi satu tali yang indah. Akan menjadi satu kepangan yang indah. I bind you together with myself. Sampai kamu bisa melihat rencanaku indah. Percaya itu namanya. Percaya itu namanya bahwa kita stuck, kita anchor in God. Dan kita percaya Tuhan lagi merangkai. Tuhan bukan Tuhan yang jahat yang menunggu. Ya mintau. Sampai aku punya belas kasihan. Nah, semakin waktu saya mempersiapkan khotbah ini, Tuhan ingetin ini. Waktu kita kafah wait on the Lord. Bukan dia do nothing. Bukan dia lagi jahat. Bukan dia lagi seperti hakim yang jahat yang bilang, hey, nanti tunggu, saya pengen lihat seberapa tekun kamu. Bukan. Waktu kita ketok, dia lagi ngerajut sesuatu yang indah. Dan tinggal bilang, wait, tunggu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Yang ketiga, Ia akan bertindak. Ia akan bertindak. Terus kita bilang sama Tuhan, Tuhan, kapan bertindaknya? Sekarang ini susah. Kapan bertindaknya? Sekarang ini lagi sakit. Kapan bertindaknya Tuhan? Aku udah melakukan segala hal. Kok tidak ada? Kapan? Aku udah serahkan loh. Aku udah percaya loh. Kapan? Apakah aku harus doa puasa? Oh, nanti ada datang terus bilang, kamu kurang suci. Kamu kurang beriman. Tambahkan lagi imanmu. Tambahkan lagi perbuatanmu. Tambahkan lagi kesucianmu. Kamu kurang puasa lagi. Kemarin puasa Esther. Puasa Esther 3 hari 3 malam. Gak makan dan gak minum. Untuk mendapat perkenanan raja. Puasa 3 hari 3 malam dong. Esther. Habis itu puasa Yesus. 40 hari. Gak makan gak minum. Habis itu pasti ada jalan keluar. Pasti. Karena mati kan. Gitu. Saudara. And He will bring you to pass. Dia akan membawa kita lewat, bukan karena kita. Satu hal yang kita harus tahu. Tuhan seringkali membuat kita harus mengalami yang harus kita alami. Karena dia pengen satu hal ini. Kita baca ya, Keluaran 10 ayat 1 sampai 2. Baca dengan suara keras. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras. Harusnya Tuhan bilang apa? Pergi kepada Firaun. Aku akan membuat hatinya Firaun dan pegawainya itu lancar. Kamu akan keluar mulus. Dan Tuhan bilang apa? Aku akan buat dia berkeras. Saudara, if you find yourself, kalau kamu menemukan hidupmu sekarang, kok waktu aku bilang aku percaya sama Tuhan, Tuhan akan bertindak, kok keadaan semakin berat. Ingat ini, God is writing His story. Tuhan lagi membuat satu cerita. Bukan supaya engkau dimuliakan, tapi supaya nanti kamu bisa cerita, hey, bro, cerita kepada anak-anakmu. Hai kids, lihat loh. Ini loh Tuhan. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ia akan bertindak, Tuhan pasti akan bertindak. Tapi Tuhan akan bertindak supaya kita tahu Dia itu Tuhan. Tuhan akan bertindak out of impossibility. Tuhan akan bertindak keluar dari yang tidak mungkin. Karena supaya kita tahu Dia Tuhan. Supaya kita tahu bahwa yang kita alamin ini bukan karena kita. Karena Tuhan yang besar. Amen.
God's story. Jadi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Dia akan bertindak. Dia akan bertindak kadang-kadang kita lihat susah, gak enak. Percayalah. Tuhan akan melakukan sesuatu. God's story sedang ditulis dalam kehidupanmu. Supaya kita bisa bilang, aku nih loh, bisa kayak gini. Bukan karena aku. Karena kalau aku gak bisa keluar. Tapi ini karena Tuhan. Kalau aku udah pasti gak ada apa-apanya. Tapi ini semua karena Tuhan. Tetapi lebih dari semuanya itu, ada satu cerita yang kita ingat pada hari ini. Saudara, kenapa kita selalu mengingat ini? Karena ini bercerita tentang satu hal. Bercerita tentang bahwa seringkali di dalam cross kita melihat betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, saya baca satu post. Hari ini saya dapat satu post. Saya tadi pengen share, saya pengen tampilkan, tapi saya tutup dengan ini. Ini saya quote dari orang di Instagram ya. Jadi bukan quote saya, tapi I like this one. Saya share. Kebetulan seirama. Awal tahun ini kejam. IHSG jatuh, emas yang katanya safe haven ikutan. Silver, platinum, semua amblas. Yang bikin aku gemetar bukan angka minusnya, tapi retaknya rasa aman. Saya minta pemusik untuk naik. Yang selama ini aku bisa kuat. Di luar aku terlihat biasa saja. Masih bisa ngobrol, masih bisa senyum, masih bilang ya namanya market. Tapi dalam dada ada suara kecil yang mulai rutin datang. Bagaimana kalau ini baru awal? Bagaimana kalau ke depan makin akan seram? Suara itu pelan, tapi terus berulang. Sampai satu malam, meteran listrik token bunyi. Bunyi biasa, tapi tubuhku bereaksi seperti ada ancaman besar. Tangan dingin, keringat keluar, jantung berdebar. Aku sadar, aku bukan takut pada listrik. Aku takut pada kata habis. Bukan cuman kehabisan uang, tapi kehabisan harapan. Dari situ aku sadar yang membuatku sesak bukan kerugian, tapi rasa kehilangan kendali. Selama ini aku pikir aku bijak, aku hitung matang, aku antisipasi resiko. Tapi dunia tetap bisa goyang tanpa harus izin dariku. Dan aku benci perasaan itu. Aku bilang Tuhan berdaulat, tapi waktu realitas menunjukkan aku bukan pengendali utama. Aku panik. Mungkin yang buatku tenang selama ini bukan iman, tapi ilusi bahwa aku masih bisa mengatur segalanya. Crash itu membongkar ilusi secara nyata. Yang lebih menyakitkan bukan uang yang hilang, tapi pertanyaan yang muncul. Kalau semua ini sia-sia, aku ini siapa? Ternyata diam-diam aku menaruh harga diriku di keputusan yang benar, di grafik yang naik, di kesuksesan, di kekayaan, di rasa aku tahu apa yang aku lakukan. Dan waktu semua itu goyah, aku ikut goyah. Di titik itu, Injil tidak terdengar seperti motivasi. Ia terdengar seperti paradoks. Yesus pernah terlihat gagal total. Masih banyak saudara, tapi saya stop dulu sini. Yesus pernah terlihat gagal total. Yesus mengalami kesesakan. Boleh tunjukkan ayatnya? Matius 26 dia bilang begini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tapi bukan seperti yang Engkau kehendaki,
biar sesuai seperti apa yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Kalau dilihat grafik, ini adalah titik terendah, betul? Tapi justru di titik terendah itu, keselamatan sedang dikerjakan. Tuhan bekerja paling dalam bukan saat semuanya terlihat menang, tapi saat semuanya tampak kalah. Tuhan tidak berjanji keadaan akan aman. Yang Dia janjikan bukan kontrol, tapi Dia janjikan kehadiran Tuhan. Dan biar kita tahu Tuhan yang pegang kendali hidup kita. The art of surrender, absolute surrender. Bukan tentang kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita serahkan kehidupan kita, karya kita, perasaan kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Dia sedang merangkai cerita yang indah. Dia sedang merangkai kafah. He's doing kafah. He's binding us together. Supaya apa? Membentuk satu baju yang indah. Dan Dia akan bertindak. Mungkin tidak seperti yang kita kehendaki, tapi percaya Dia akan bertindak. Dan percayalah, sekali lagi, Tuhan itu Tuhan yang baik. Tidak akan Dia sengsarakan hidupmu. Saudara, Mazmur bicara tentang seorang raja yang terus datang kepada Tuhan. Saudara tahu doa Daud selalu gini, Tuhan, lalukanlah daripada aku. Tuhan, jangan buat aku malu. Tuhan, pimpin aku. Tuhan, kemanakah aku akan pergi? Tuhan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Di dalam segala kesulitan, Daud selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, Kaulah harapanku. Dan waktu ini dia tulis, Mazmur 37 ayat 25, dia bilang, dulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah aku melihat anak-anak orang percaya meminta-minta. Berarti dia melihat Tuhan itu bekerja. Amin. Tuhan gak menjanjikan selalu nyaman, tapi Tuhan selalu menjanjikan Dia bekerja dalam hidup kita. Di dalam Roma 8 ayat 32, ayat yang terakhir. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Yesus mati buat kita. Percayalah, Tuhan terus ada dan pegang tangan kita. Amin.